kita akan sama-sama belajar tentang cara mengupload aplikasi ke Play Store. Nah, video ini dibuat setelah Google mengeluarkan kebijakan terbaru yang mewajibkan semua developer untuk mengunggah aplikasi dalam bentuk AAB atau Android App Bundle. Nah, di video kali ini kita coba sama-sama upload sebuah aplikasi. Di sini teman-teman bisa lihat, ini saya sudah siapkan aplikasinya di Builder. Yang akan kita lakukan adalah, karena ini belum di-generate, jadi aplikasinya kita generate dulu. Teman-teman bisa masuk ke menu Publication. Ini pastikannya semua aset-asetnya atau semua konten aplikasinya sudah layak untuk dipublish. Di bagian sini, teman-teman bisa perhatikan, kalau seandainya ingin ubah namanya, silakan ubah di sini. Di sini saya akan gunakan seperti ini saja. Kemudian di bagian workshopnya ini, saya akan ganti jadi nama saya. Kemudian di belakangnya ini saya kasih. Oke, sebetulnya yang bundle ID ini tidak terlalu penting karena kita tidak akan upload ke App Store ya. Jadi di bagian ini sebenarnya teman-teman bisa abaikan saja. Kita bisa ganti namanya. Kemudian ini juga sama, yang Android ini. Oke, setelah semuanya dirasa sudah benar, silakan teman-teman save. Ini sudah sukses. Kemudian karena saya ingin menambahkan iklan di dalam aplikasi, nanti di bagian monetize-nya ini saya centang. Kemudian untuk sementara di bagian sini saya isi tanda hashtag dulu karena memang belum ada iklannya nanti. Tapi rencananya mau ditambahkan iklan. Setelah itu kita bisa save. Oke, setelah sukses, di bagian bawah sini, karena ini baru pertama kali generate, jadi versionnya ini masih 1.0. Oke, selanjutnya kita bisa langsung generate. Ini statusnya sudah pending, jadi kita tunggu saja beberapa menit ke depan. Kalau seandainya sudah ada info via email, silakan teman-teman unduh. Atau biasanya kalau belum ada info selama beberapa menit ke depan, nanti silakan teman-teman refresh page-nya saja. Oke, saya sudah dapat notifikasi via email. Karena ini belum muncul, kita refresh saja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini ada versi APK-nya, kemudian ada versi AAB. Nah, sekarang kalau seandainya teman-teman ingin mencoba aplikasinya langsung di Android atau di emulator, teman-teman bisa download yang APK ini. Nah, karena sekarang kita ingin langsung upload, kita bisa pilih yang AAB ini. Selanjutnya kita bisa buka tab baru, kita akses Google Developers Console. Kita bisa pilih yang sini, Google Play Console. Kemudian kita masuk ke Go to Play Console ini. Kemudian nanti di bagian sini silakan teman-teman tentukan akunnya. Di sini saya pilih yang Aris Lutung. Oke, ini beberapa aplikasi yang sudah saya upload. Kemudian kita bisa klik di bagian buat aplikasi, kemudian tentukan namanya di sini. Tadi kita seperti ini saja ya. Kemudian bahasa defaultnya silakan teman-teman tentukan. Selanjutnya di bagian ini kita pilih aplikasi gratis atau berbayar, kita pilih gratis. Teman-teman perlu perhatikan ini ada informasi di sini. Jadi kalau seandainya teman-teman pilih gratis, berarti setelah aplikasinya terupload nanti sudah tidak bisa diatur ke berbayar lagi. Begitupun sebaliknya. Kemudian di bagian sini, ini kebijakan developernya perlu. Kemudian yang selanjutnya kita bisa buat aplikasi. Oke, setelah teman-teman diarahkan ke bagian dashboard ini, selanjutnya di bagian sini, karena kita langsung mau upload saja tanpa pengujian, kita bisa langsung siapkan saja. Kita bisa klik di bagian sini, kemudian kita pilih yang akses aplikasi dulu.
di bagian akses aplikasi ini kita centang yang semua fungsi tersedia tanpa akses khusus. Kemudian kita bisa simpan. Oke, setelah ada tanda centang seperti ini, kita kembali. Selanjutnya tugas yang kedua, iklan. Ini pilihannya ya, karena aplikasi kita isinya iklan. Kemudian kita simpan juga. Kita kembali ke tugas selanjutnya, writing content. Kita bisa mulai kuesionernya. Nah, di bagian sini silakan teman-teman isi dengan email dari teman-teman. Kemudian di bagian sini, kemudian di bagian kategorinya ini kita perlu pilih, sesuaikan saja dengan konten dari aplikasi teman-teman. Di bagian sini ini saya pilih yang toko konsumen. Kemudian kita pilih berikutnya. Ini kita pilih tidak saja semuanya. Nah, pilihan ini teman-teman bisa sesuaikan saja ya. Ini saya pilih tidak semua saja. Ini kita bisa simpan. Kemudian klik berikutnya. Nah, ini sudah selesai. Kita bisa langsung kirim. Oke, ini sudah selesai. Kita bisa kembali ke dashboard. Selanjutnya target audiensnya. Nah, audiens dari aplikasi kita ini mau di umur berapa saja. Ini biasanya saya pilih yang 18 tahun ke atas saja. Selanjutnya kita bisa klik berikutnya. Kemudian, nah, mungkinkah listing toko Anda menarik minat anak-anak secara tidak sengaja? Ini boleh saja ya, ini tidak apa-apa. Kemudian kita bisa simpan. Oke, setelah selesai kita bisa kembali. Selanjutnya tugas yang berikutnya adalah ini, apakah aplikasi Anda adalah aplikasi berita? Ini tentu saja tidak. Kita bisa save. Kemudian setelah tersimpan kita bisa kembali. Oke, setelah aplikasi berita sudah, yang di bagian COVID-nya ini kita lewati saja dulu ya. Keamanan data, kita langsung masuk ke keamanan data. Nah, di bagian sini silakan teman-teman baca saja ya. Kalau sudah mengerti langsung di berikutnya saja. Nah, selanjutnya di bagian sini ini tidak ya. Selanjutnya, oke, ini kita lewati juga. Kemudian di bagian kategori ini kita bisa pilih. Ini sudah aplikasi tadi. Kemudian kategorinya kita bisa pilih sesuai dengan jenis aplikasi kita. Karena di sini tadi kita makanan dan minuman. Kemudian di bagian sini ini teman-teman perlu isi ya, dengan email teman-teman. Kemudian di bagian situs webnya ini, kalau seandainya teman-teman ingin memasang iklan di aplikasi nanti, di bagian situs webnya ini perlu diisi. Karena nanti ads txt dari iklan itu kita akan pasang di root web yang kita pasang di sini. Setelah diisi, teman-teman bisa simpan. Oke, setelah tersimpan, kita bisa kembali. Kemudian di bagian sini, siapkan listingan Play Store. Kita bisa klik. Nah, di bagian sini, teman-teman silakan isi deskripsi aplikasinya. Nah, kebetulan di contoh ini saya sudah sediakan, jadi saya tinggal copy saja. Deskripsi lengkapnya kita bisa copy. Setelah ini diisi, kita bisa masuk ke bagian visual ini untuk screenshot gambar dari aplikasi kita. Di bagian sini recommended size-nya itu 512 pixel. Kita bisa upload. Jadi pastikan sebelum teman-teman upload, sediakan dulu gambar-gambarnya ya. Gambar yang perlu disiapkan adalah gambar berukuran 512.
kali 512 pixel, kemudian yang 1024 kali 500 ini juga sudah ada. Nah, kalau seandainya ada penjelasan penggunaan aplikasi ini melalui video, silakan sertakan link YouTube-nya di bagian sini. Selanjutnya, setelah ini ditambahkan, kita tambah yang screenshot telepon ini. Ini ukurannya yang diminta itu seperti ini. Kemudian jumlahnya 2-8. Kita bisa upload. Ini juga saya sudah siapkan. Ini saya tinggal. Ini kita tunggu sampai selesai karena saya ingin mengurutkan gambar-gambarnya ini. Oke, ini di bagian pertama, di bagian atas ya. Nah, ini. Di bagian 1, ini kedua, ini yang ketiga. Sorry, ini drag and drop saja ya. Salah nih. Ini yang keempat, ini yang kelima, ini yang keenam. Sorry, ini yang keenam, ketujuh, kedelapan. Oke. Ini sudah yang ponsel saja. Ini yang kita tambahkan untuk HP saja. Yang tabletnya kita kosongkan saja. Ini tidak terlalu penting juga. Kita bisa simpan. Oke, ini sudah selesai. Kita bisa kembali lagi setelah ini ditambahkan. Selanjutnya, karena ini sudah, kita bisa masuk ke langkah selanjutnya, yaitu mempublikasi aplikasi Anda di Google Play. Kita bisa lihat tugasnya, kemudian kita pilih negara, ditambahkan. Nah, ini kita centang semua saja, tersedia di banyak negara. Oke, ini sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke bagian rilis. Di bagian sini, teman-teman bisa klik di bagian sini atau di bagian atas sini. Kita buat rilis baru. Selanjutnya, di bagian sini, ini kita upload yang AAB tadi. Oke, ini kita tunggu sampai selesai. Nanti di bagian nama rilisnya otomatis terisi. Oke, ini sudah ditambahkan ya. Sudah terupload. Kita bisa simpan. Ini sudah terupload. Di bagian bawah sini juga sudah ada informasi mengenai aplikasinya. Ini App Bundle, versinya, kemudian API level, SDK target. Selanjutnya kita bisa tinjau rilis. Nah, di sini ini ada beberapa error dan peringatan. Kita bisa buka saja. Sebetulnya ini teman-teman tinggal ikuti saja ya apa yang disuruh di bagian sini. Kalau seandainya ketika teman-teman mengupload ada peringatan seperti ini, tinggal teman-teman ikuti saja sesuai dengan petunjuk. Di bagian pertama ini karena kita belum tambahkan link kebijakan privasi dari aplikasi kita. Kemudian yang kedua, nah sebetulnya di bagian sini juga agak janggal karena memang aplikasi kita sama sekali tidak ada informasi mengenai COVID, tapi diwajibkan untuk isi. Karena ini adalah kebijakan Google, jadi kita harus patuhi. Kita mesti kembali ke bagian yang kita lewati tadi dan centang bagian-bagian yang perlu di sana. Itu saja di bagian sini. Kemudian di bagian peringatannya, ini peringatan saja, tidak terlalu penting. Ini karena dia mendeteksi kode-kode yang kemungkinan akan disalahgunakan di dalam aplikasi kita. Jadi ini dilewati saja. Oke, selanjutnya kita akan lengkapi yang dua error di atas sini. Caranya adalah kita tambahkan linknya dulu yang untuk privacy policy-nya. Di bagian, teman-teman bisa masuk ke bagian sidebar sini, scroll ke bagian bawah, kita bisa masuk ke bagian kebijakan, kemudian konten aplikasi. Oke, di bagian sini
ini ada bagian kebijakan privasi. Ini statusnya belum dimulai, jadi kita bisa klik mulai saja. Nah, di bagian sini kita harus tambahkan link kebijakan privasinya. Nah, untuk kebijakan privasinya, kita punya beberapa cara. Teman-teman bisa tambahkan kebijakan privasi di dalam aplikasinya. Teman-teman bisa kembali di bagian fitur. Teman-teman bisa type saja privacy policy yang ini. Kemudian kita bisa add to add. Oke teman-teman, ini sudah muncul ya kebijakan privasinya. Nah, yang perlu teman-teman lakukan adalah teman-teman bisa ganti yang hashtag add name ini dengan nama aplikasinya. Kemudian seluruh isinya ini kita bisa copy, kita simpan ke Google Docs. Kita bisa tambahkan baru, kita bisa paste isinya ke sini. Nah, setelah teman-teman paste di bagian sini, ini bisa teman-teman ganti namanya. Kemudian silakan teman-teman bagikan. Nah, tujuan bagikan ini supaya kita dapat linknya saja. Setelah itu kita bisa simpan. Kemudian kita bisa salin linknya ini, yang ini ya. Kemudian kita klik selesai. Karena kita sudah dapat linknya, kita bisa kembali ke Google Play Console. Nah, selanjutnya kita bisa paste di sini link yang barusan kita copy. Setelah itu kita bisa simpan. Oke, ini yang kebijakan privasi sudah. Nah, selanjutnya di bagian keamanan data, ini juga kita perlu karena kita sudah tambahkan kebijakan privasinya. Kita bisa klik dimulai. Kemudian kita bisa klik berikutnya. Ini juga tidak, kita bisa klik berikutnya. Nah, ini kebijakan privasinya sudah terbaca. Selanjutnya kita bisa simpan. Oke, ini sudah tersimpan. Kita kembali. Nah, di bagian sini yang pelacakan COVID ini kita bisa klik juga. Nah, selanjutnya di bagian sini ini kita centang yang bagian terakhir saja. Setelah itu kita simpan. Ini sudah tersimpan, kita bisa kembali. Kita bisa langsung kembali ke depan saja. Semua aplikasi kita buka lagi yang lihat aplikasi. Selanjutnya kita masuk ke bagian bawah lagi, yang di bagian publikasi. Kita bisa klik di bagian meninjau peluncuran aplikasi. Nah, selanjutnya kita bisa edit yang rilisnya ini, yang kita buat tadi. Ini sudah selesai, kita bisa tinjau rilis. 2 error sebelumnya sudah hilang, ini tinggal 1 peringatan saja. Oke, selanjutnya kita bisa mulai peluncuran. Kita bisa klik meluncurkan. Oke teman-teman, ini status aplikasi kita sekarang sedang ditinjau, jadi silakan ditunggu. Estimasi persetujuan dari Google biasanya 7 hari kerja. Nah, bisa juga lebih cepat dari itu. Oke teman-teman, itu saja untuk video cara upload aplikasi ke Play Store menggunakan file AAB. Silakan teman-teman coba sendiri, semoga berhasil.